Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan pimpinan rapat dengan pendapat umum, Kang Huda, Turnuhun. Kemudian pada tanggal 11 Maret, WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi dunia. Sehingga kami langsung mengadakan rapat dengan jajaran untuk menyikapi ini. Tanggal 18 Maret, menindaklanjuti arahan Bapak Presiden terkait perkembangan penyebaran COVID dan surat Kemenpora perihal protokol kewaspadaan pencegahan wabah COVID serta rapat Kemenkes dengan KONI, KOI dan perwakilan Induk Olahraga, kami menyampaikan instruksi kepada operator kompetisi yaitu Liga Indonesia Baru sebagai berikut. Pertama, kompetisi Liga 1 dan Liga 2 sementara waktu dihentikan. Kami juga memerintahkan kepada operator kompetisi Liga 1, Liga 2 untuk menyusun jadwal Liga 1 dan Liga 2, kemudian melakukan komunikasi dengan pihak keamanan, pihak kepolisian berkaitan dengan jadwal ini. Kemudian juga membuat kajian manajemen keuangan dari masing-masing klub dan liga secara menyeluruh dalam kondisi buruk setelah penghentian kompetisi berlanjut. Perlu kami laporkan bahwa sesuai dengan surat kami kepada manajer Liga 1 Liga 2, ketentuan pemerintah daruratnya sampai tanggal 29 Mei. Kami sampaikan kepada mereka apabila tanggal 29 Mei dicabut status darurat COVID ini, kami akan buka kembali kompetisi pada awal Juli. Kenapa demikian? Karena persiapan pemain untuk melakukan konsolidasi, persiapan 15 hari sampai 20 hari, kemudian latihan. Ini kalau berhenti tanggal 29 Mei. Hal-hal lain tentunya kami laporkan bahwa apabila nanti memang COVID ini selesai, kita doakan sebelum tanggal 29 Mei, kita akan pasti melanjutkan kompetisi liga. Dan kita sudah punya rencana lain, apabila nanti mungkin selesai September, kita akan mencoba membuat kejuaraan-kejuaraan yang bisa melakukan kompetisi antara klub-klub yang ada, seperti kejuaraan Piala Indonesia atau piala apa saja, di mana nanti akan dulu kembali kompetisi yang memang tidak seperti kompetisi liga yang 1-2 sepanjang musim atau sepanjang tahun. Setelah itu mereka semua dengan pengecekan. Silakan Pak Iwan. Terima kasih Pak Ketua Pimpinan Rapat. Banyak sekali pertanyaan, kemudian saran dan masukan bahwa FIFA memberikan keputusan pada anggota asosiasi di masing-masing negara. Tetapi FIFA tentunya senantiasa menggaungkan bahwa keselamatan kemanusiaan menjadi nomor 1 dan di atas segala-galanya. Pertandingan antar penonton juga merupakan salah satu pertimbangan yang kita diskusikan. Namun seperti kami sampaikan bahwa mengingat jumlah ODP ini meningkat terus di akhir terakhir, maka kita mengambil keputusan untuk memberhentikan. Tapi ini saran yang bagus dari Pak Rano Karno. Namun demikian memang eksesnya besar bagi pembeli klub, khususnya di liga-liga yang menjadi kompetisi dan tanpa penonton. Seperti disampaikan, ya, sekali main itu bisa 50 orang ada di satu tempat. Apakah mungkin dengan PSBB sekarang itu dilakukan kan?
belum perizinan yang mungkin belum bisa diberikan oleh kepala daerah ataupun aparat kepolisian setempat. Ya. Kemudian juga pertanyaan dari saudara saya, Bang Andreas dari PDIP, Dapil NTT, sahabat lama saya, berkaitan dengan kesejahteraan bagi para pemain, juga pelatih dengan tidak ada sponsor atau penghasilan yang ada. Tentunya PSSI juga sudah memberikan asuransi kepada para pelatih timnas atau pemain lainnya. Namun demikian ini dalam keadaan kahar atau force majeure. Tentunya ini menjadi antisipasi kami. Di kita pemain bola itu berada di klub-klub, baik itu Liga 1, Liga 2. Sehingga itu menjadi tanggung jawab maksimal bagi klub-klub untuk melakukan khususnya hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan dan sebagainya. Pertanyaan dari Pak Johan Arifin dari Ketua PSSI, kami penggantinya. Terima kasih Pak Ketua, Pak Johan, berkaitan dengan persiapan seperti apa tentang Impres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola. Ini kami sudah bahas. Memang di dalam konsulnya ada mengatakan bahwa garis depan atau kementerian terkait adalah dari Kementerian PMK. Di bawahnya ada Kementerian Menpora dan sebagainya. Memang ada beberapa kementerian terkait yang berbuat di sini, termasuk juga ada lembaga seperti Kapolri. Di sana ada juga Kapolri, kemudian juga DPR Gubernur, Wali Kota dan Bupati yang ada. Kami sudah ada timnya dari komisi ad hoc berkaitan dengan ini, yaitu diketuai oleh salah satu asprop Sulawesi Barat, sedang membuat konsep roadmap-nya. Jadi kita sudah pernah bahas sekali di Menpora, namun karena situasi sekarang sehingga terhenti. Namun roadmap-nya sudah mulai ada konsep yang akan nanti kita diskusikan bersama. Kemudian dari Pak Riko, ini masukan, terima kasih, akan menjadi perhatian bagi kami. Tentunya Bapak perhatian sekali kepada PSSI atau Persepak Bola Indonesia. Kemudian dari pertanyaan dari Bapak Andi, gaji 25%, ini bagaimana? FIFA menyediakan dana 44 triliun. Berkaitan dengan gaji 20%, pada saat keadaan kahar atau force majeure ini kita diskusikan dengan pemilik klub, sehingga kita sepakati semua gaji pemain ataupun pelatihan di klub-klub hanya 20%. Tentunya ini pun ada 1-2 yang akhirnya tidak menyepakati. Seperti tadi keluar bahwa ada satu Persi Tangerang yang hanya membayarkan 10%. Ini menjadi perhatian kami. Kami akan melakukan komunikasi dengan Tangerang. Tentunya yang lain-lain hampir semuanya menyepakati. Namun kami siap-siap juga apabila nanti ada gugatan-gugatan yang dilakukan oleh pemain ataupun agennya disampaikan oleh teman kami, manajer Persik Kediri, kita akan melakukan perbantuan masalah hukumnya. Kemudian FIFA menyediakan dana 44T, memang informasi demikian kami terima, kami sedang menjajaki. Ini dana ini bukan untuk pembinaan, tapi untuk penanganan COVID. Namun usul dari Bapak berkaitan dengan membuat proposal, tentu ini menjadi catatan kami dan sudah menjadi rencana kami untuk melakukan ini, meminta bantuan khususnya penanganan COVID. Karena kami pun penting, kami ingin juga para pemain, pelatih, manajer dan semua instansi sepak bola di Indonesia tidak ada yang kena berkaitan dengan terjangkit COVID-19 ini. Nomor 8 dari Pak Muhammad Khadafi dari PKB Lampung. Kampanye pola hidup sehat berkaitan COVID, saya sudah sering membuat video maupun anjuran-anjuran kepada instansi sepak bola secara khusus dan umumnya berkaitan dengan COVID ini, baik itu masalah cuci tangan, memakai sanitasi, menjaga jarak dan sebagainya dengan ada film yang ada. Kemudian kepada sahabat kami Mas Yoyo dari Partai Demokrat Jateng, yang pertama terima kasih, ada jawaban langsung dari pemilik klub meskipun kami juga sudah siapkan. Kemudian aspirasi dari klub Liga 1 berkaitan dengan
kompetisi ini diberhentikan saja. Kami sudah membuat surat Pak Yoyo, jadi kita tunggu saja karena kami sudah keluar surat keputusan nomor 48 bulan 3 tahun 2020 berkaitan dengan masalah kompetisi Liga 1-2 dalam keadaan status darurat bencana ini, bahwa kalau tanggal 29 selesai tentu kita akan teruskan karena ini menjadi pemahaman pada seluruh publik yang ada sudah kemana-mana. Apabila nanti memang sampai Juni belum selesai dan pemerintah belum mencabut larangan ini, tentu kita akan tidak lanjutkan kompetisi baik Liga 1 dan Liga 2. Kemudian dari Bu Elisa Sadudin dari Aceh, Ibu, apakah sudah ada keputusan PSSI menjaga atlet dari COVID-19? Kita sudah nyampaikan, Bu, secara surat ke pemilik-pemilik klub yang ada, di mana mereka mempunyai pemain-pemain yang ada untuk mengetes dan menjaga mereka. Bahkan banyak klub-klub yang mereka betul-betul diisolir dari satu tempat. Itu sudah ada Persib Bandung, kemudian Arema, Persibaya itu diisolir, disiapin makannya, kemudian khusus latihannya juga di tempat yang tersebut, kemudian juga disiapin vitamin dan lain sebagainya. Alhamdulillah, Ibu, di dalam Liga 1 di mana beberapa klub besar ada, mereka alhamdulillah para pemilik klub CEO-nya banyak mengorbankan juga apa yang dia punya untuk klubnya, sehingga meskipun dalam keadaan sulit mereka masih tetap asistensi kepada pemain-pemain yang ada di klubnya. Seperti pemilik-pemilik klub yang ada itu rata-rata memang dia selain memang suka kepada sepak bola, dia adalah pengusaha yang ada. Banyak sekali seperti di Bandung juga demikian, pemiliknya seorang pengusaha, kemudian Semarang juga demikian, ya Kediri demikian, Arema demikian. Jadi banyak juga dia menyumbangkan tenaga, pikiran, bahkan mungkin finansialnya kepada para pemain dan pelatih yang ada di klubnya. Demikian Pak Ketua jawaban saya. Kemudian juga terima kasih atas masukan sarannya untuk memperkaya kami dalam melengkapi kemajuan PSSI ini. Terima kasih sekali lagi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak Iwan. Dijawab lengkap nih, hatur nuhun pisan. Dan selamat bertugas di istana ini. Siap. Terima kasih Pak Iwan.